Terima kasih Anda masih di Warta Istana pemirsa. Palang Merah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan sosial sebagai fokus kerjanya di tahun 2016 hingga 2017. Saat membuka Rakernis Bidang Kesehatan Rumah Sakit dan Sosial PMI, Wakil Presiden yang juga Ketua Umum PMI Yusuf Kala menilai pendidikan dan pelatihan berbasis masyarakat harus dijadikan fokus pelayanan untuk mendidik semangat kemanusiaan. Wakil Presiden RI Yusuf Kala menekankan pentingnya Palang Merah Indonesia atau PMI untuk meningkatkan pelayanan dan proses pembelajaran dalam hal pendidikan dan pelatihan yang berbasis masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat kerja teknis bidang kesehatan, rumah sakit, dan sosial PMI tahun 2016 di Istana Wapres, Jakarta, Rabu pagi. Wapres Kala menjelaskan, sebagai pekerja sukarela, tugas utama PMI adalah menjadi sumber tenaga yang siap menghadapi masalah darurat dan fokus dalam mendidik semangat kemanusiaan. Penyempurnaan tersebut dapat dimulai dari hal kecil, seperti pertolongan pertama, air dan sanitasi, pelayanan sosial terhadap dinamika sosial, serta deteksi penyakit menular dan tidak menular. Sukarela dengan orang yang butuh karena kesulitan, itu tugas PMI mengantarai. Jadi sama di sini, di sisi pihak seperti tadi, kan di samping kesehatan yang paling tiap hari donor darah, mengumpulkan orang sukarela, diambil darahnya dan mentransfusikannya, orang terpaksa ditransfusi. Untuk menunjang kinerja PMI dalam memberikan pelayanan hingga pelosok negeri, kerjasama dan sinergi yang baik juga dilakukan dengan Kementerian Sosial. Mensos Kofifa Indar Parawansa mengatakan, fokus kinerja PMI dengan pihaknya terlihat dalam pelayanan terhadap buruh migran. Tapi kalau ada yang dideportasi, apalagi yang mengalami trauma dan mengalami kondisi psikologis tertentu sampai dengan psikotik, maka itu urusan Kementerian Sosial. PMI mencatat sudah lebih dari 4 juta orang menerima manfaat dan bantuan dari pelayanan di bidang kesehatan darurat. Dari jumlah tersebut, dalam sebulan sebanyak 2.500 hingga 3.000 orang merupakan tenaga kerja Indonesia yang dideportasi dari negara tetangga. Dari Jakarta, Garnis Geani, Cynthia Gesino, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah mendorong masyarakat untuk bisa menciptakan inovasi dari sebuah teknologi sebagai wujud dari penyesuaian perkembangan teknologi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi informatika dalam sektor bisnis. Untuk mendukungnya, pemerintah juga mendorong percepatan fixed broadband. Dan Warta ini sekaligus akan mengakhiri kebersamaan kita di Warta Istana untuk hari ini. Warta Istana bisa Anda saksikan setiap hari Sabtu dan Minggu setiap pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Drusela Benala pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat menikmati akhir pekan. Wakil Presiden RI Yusuf Kala mendorong masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan inovasi dari sebuah teknologi. Ditemui dalam pembukaan pameran Komunik dan Broadcast Indonesia sebagai rangkaian Information and Communication Technology atau ICT Summit 2016 di Kemayoran, Jakarta, 31 Agustus, Wapres Kala menilai Indonesia memiliki potensi bangsa yang juga tak kalah saing dengan bangsa lain di dunia. Sebagai negara dengan penduduk terbanyak dan menduduki peringkat ke-6 pengguna sistem telekomunikasi terbanyak di dunia, Wapres menegaskan diperlukan sebuah percepatan dalam penyesuaian perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga berpengaruh pada percepatan bisnis. Kita harus bukan hanya menjadi pemakai, tapi juga bukan hanya pengguna, tapi pemilik teknologi dengan riset dan sebagainya. Memang ini soal cita-cita yang karena pesatnya teknologi, maka kita selalu ketinggalan. Karena itu saya minta bahwa kita bukan hanya melihat pameran, tapi berpameran juga. Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pihaknya di tahun ini memfokuskan pada mendorong broadband dengan mempercepat fixed broadband, yaitu penggunaan kabel serat optik yang dapat memaksimalkan pengembangan ekosistem pita lebar tetap hingga seluruh Nusantara.
untuk mendukung agenda ekonomi digital Indonesia. Karena kita punya target di tahun 2019. Jadi broadband nomor satu, kedua adalah bagaimana membuat industri lebih efisien dari waktu-waktu. Agar efisiensi ini bisa dinikmati oleh pemegang saham dan dibagi kepada masyarakat. Tujuannya cuma itu di telekomunikasi. Di internet cuma 3. Kita selenggarakan e-government, kita selenggarakan e-commerce yang menjadi ekosistem dari broadband, dan satu lagi adalah security. Menteri Rudiantara menambahkan industri di bidang teknologi dan informasi di Indonesia saat ini meningkat 7 hingga 8%. Untuk semakin mempercepatnya, salah satu cara yang juga dapat dikembangkan adalah mentransformasikan bentuk data dari analog ke dalam bentuk digital. Dari Jakarta, Garnis Geani, Adimas Raditya, Subur Atma Miharja, Kantor Berita Antara mewartakan.